Saya start dulu. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dan semua panelis dan partisipan yang sudah bergabung. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat bergabung Bapak Ibu dalam CSOC edisi ke-9 pada malam hari ini. Selamat malam kami sampaikan kepada seluruh tim sama di kantor setengah, dan selamat malam kepada seluruh pengurus Vikon dari berbagai daerah yang sudah bergabung dan juga anggotanya. Mengucapkan selamat malam kepada rekan-rekan pengurus dan anggota Kelor, serta Bapak Ibu guru, dosen, guru, pemerhati pendidikan, dan semua partisipan yang sudah bergabung pada Bapak Ibu yang hormati, sebelum Vikon ini dilanjutkan, izinkan saya kembali menjelaskan beberapa hal secara singkat terkait dengan Zoom meeting kita. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Adrianus tentang penggunaan room meeting ini. Dalam room meeting ini kita dibagi dalam dua bagian. Ada kolom untuk attendees dan ada juga untuk panelis. Kolom untuk panelis adalah untuk para panitia dan attendees adalah untuk partisipan. Dan untuk kolom panelis, di situ kita tidak melihat teman-teman yang lainnya, hanya diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan merasa sendiri ya. Kita di sini ada banyak teman-teman, hanya saja yang terlihat hanya diri kita sendiri di kolom attendees. Dan kemudian sebentar sesudah presentasi akan ada sesi tanya jawab. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Adri, mungkin ada yang baru bergabung. Dalam sesi tanya jawab ini akan dilalui melalui dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung adalah dengan raise hand, kita klik ada gambar tangan di situ, berarti kita mengangkat tangan dan sebentar akan diberikan kesempatan dengan cara mengaktifkan mic. Kemudian Bapak Ibu boleh bertanya langsung kepada materi. Dan yang kedua dengan kolom chat, itu secara tidak langsung Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada gambar balonnya itu. Kemudian share-nya atau kirimnya itu to everyone atau all participant. Kalau di handphone biasanya tertulisnya everyone, di laptop atau PC pakai all participant. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami tak lupa mengucapkan kepada PSMK khususnya TUMI yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menggunakan room Webex ini. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kegiatan ini dimulai, saya akan memperkenalkan kami yang bertugas pada malam hari ini. Saya sebagai host Yunita Timbani dari SMK Negeri 1 Pamona Utara sebagai pengurus Kelor. Kemudian moderator kita Ibu Cantik, Ibu Halia dari SMA Negeri 5 Model Palu, juga sebagai pengurus Kelor. Dan presenter handal kita yang hebat pada malam hari ini adalah Bapak Faris Pahuretes SPD MPD, yaitu Wijaya Suara LPMP Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus Ketua Umum Lembaga Pendidikan Darurat Kebencanaan atau Emergensi Pedagogi IGI. Dan malam hari ini kita akan menyaksikan presentasi yang sangat penting dan juga sangat menarik sehubungan dengan kondisi yang kita alami akhir-akhir ini dengan tema Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia pernah terjadi 9 bencana alam terdahsyat, dan salah satunya gempa tsunami likuifaksi yang pernah melanda kota Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, tepatnya tanggal 28 September 2018, yang menyebabkan kerusakan bahkan kematian yang mengerikan, dan dampak itu pun dirasakan sampai pada dunia pendidikan, berupa hancurnya gedung-gedung sekolah dan sarana lainnya. Oleh sebab itu, mengantisipasi bencana ini, maka pemerintah Indonesia melalui kerjasama Seknas, SPAB, Kemendikbud, BNPB, telah melakukan langkah preventif, kolaboratif, dan juga efektif. Salah satunya adalah menerbitkan buku Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, bagaimana mekanismenya?
dikaitkan dengan lembaga pendidikan darurat kebencanaan atau emergency pedagogi. Kita akan saksikan presentasinya pada malam hari ini. Dan untuk mengarahkan jalannya presentasi pada malam ini serta diskusi, maka kita akan dipandu oleh moderator cantik kita Ibu Halia. Dan untuk itu kepada Ibu Halia kami berikan kesempatan. Silakan Bu Halia. Terima kasih Ibu Yunita Timbali. Alhamdulillah senang berkolaborasi lagi bersama Ibu Yunita Timbali. Berbicara tentang bencana, ini bukan lagi hal yang aneh atau yang baru bagi kita. Bencana sudah menjadi hal yang perlu kita pikirkan bagaimana ke depannya. Kondisi inilah yang menyebabkan dunia pendidikan yang merupakan titik tumpu generasi ke depan itu mengambil langkah untuk menanggulangi risiko-risiko yang terjadi pasca bencana. Di sini kita sudah ditemani oleh Bapak Farid Bahweres, SPD, MPD, yang merupakan salah satu orang hebat Sulawesi Tengah yang akan memaparkan berbagai macam pengalaman yang sudah beliau jalani dan juga terkait masalah SPAD dan hubungannya dengan emergensi pedagogik yang beliau tangani saat ini. Bapak Ibu guru hebat Sulawesi Tengah dan Indonesia, selamat bergabung di Kelor CSOC, ya, Central Sulawesi Online Community. Sebelumnya saya hanya ingin menginfokan kembali tentang Kelor. Mungkin di antara teman-teman, Bapak Ibu semua masih ada yang tidak tahu kepanjangan dari Kelor. Jadi sekedar menginformasikan bahwa Kelor itu singkatan dari Kitchen of Educational for Learning Online and the Virtual Reality. Kelor yang kita kenal di Sulawesi Tengah ini sayur, tetapi di sini yang dimaksud adalah Kitchen of Educational. Jadi diharapkan bahwa Kelor di Sulawesi Tengah ini akan menjadi dapur untuk pendidikan secara online dengan menampilkan reality yang nyata. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya sedikit memperkenalkan tentang speaker kita. Pak Farid Bahweres, SPD MPD ini lahir di Parigi, tanggal 22 Agustus 1964. Beliau adalah lulusan dari S1 Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Dulako tahun 2000 untuk S1-nya. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Negeri Malang tahun 2005. Beliau saat ini adalah Widesuara Madya di LPMP Sulteng sejak tahun 2020. Beliau juga adalah Ketua IKI Sulawesi Tengah tahun 2018. Tahun 2019 beliau adalah Wakil Ketua Pengurus Pusat IKI Regional. Dan saat ini beliau adalah Ketua Lembaga Pendidikan Darurat Kebencanaan IKI, atau biasa disebut mereka dibahasakan dengan emergensi pedagogi. Berapa waktu yang lalu ketika terjadi bencana tahun 2018, beliau turun ke lapangan langsung berhadapan dengan korban, para penyintas bencana alam pasca 2018 tanggal 28 September. Jadi beliau ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Beliau juga adalah mentor saya karena saya sempat bergabung dengan mereka. Untuk itu kepada Bapak Farid Bahweres, silakan saya memberikan kesempatan kepada Bapak bahwa karena di sini nanti saya akan membagi sesi kita menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Farid selaku speaker malam ini itu 1 jam untuk memaparkan
seluas mungkin terkait masalah SPAD dan emergensi pedagogik. Kemudian selanjutnya di sesi berikut kita akan melakukan tanya jawab, dan sesi berikutnya adalah kesimpulan yang bisa kita ambil di dalam pembicaraan ini, dan saya berharap bahwa kita semua bisa mendapatkan hal yang luar biasa. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Farid Bahweres SPD NPD untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Bapak, Ibu partisipan, mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Farid Bahweres SPD NPD Akusti malam ini. Kepada Bapak Farid Bahweres SPD, silahkan Bapak. Mainkan Meraih Bintang Via Valen. Suaranya belum ada Pak Adrianus. Kasusnya sama dengan yang Pak yang lalu, nggak bisa. Anu di situ sudah. Pak Adri. Ya. Nah, itu hampir ada kedengaran sedikit. Suaranya Pak Adri belum kedengaran? Sudah tampil layar via Valen? Sudah Pak, tapi suaranya yang belum kedengaran. Sudah tampil Pak, tapi suaranya belum kedengaran Pak. Bisa diulang? Bentar. Ada noise, mungkin ada perangkat yang berdekatan. Bunda Yunita, saya mohon izin itu kebetulan ada kebakaran lagi di Toli-Toli sekolah kita. Saya mau izin itu dulu, tapi saya nggak matikan. Oh iya, siap Pak, siap, iya. Silakan Pak. Iya. Ya. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus kita kejar dan raih. Goyang. Iya. Mantap, sambil goyang. Keren Pak, keren ya. Yo ayo.
Oke, siap masuk pada materi presentasi? Ya, silakan. Bu Halia. Ya, Pak Farid. Ya, Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Langsung dengan pemaparan materinya. Silakan Pak Farid. iya. Nextnya, Pak Adri, materinya. Ya, sementara di sharing, kita tunggu. Bapak Ibu, Bapak bisa mengunduh materi yang sudah dikirim oleh teman-teman panelis yang ada di kolom chat. Silakan diunduh. Materinya sudah ada. Ada link materi yang dikirim di situ. http. Silakan dibuka. Sambil menunggu tampilannya, Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya silakan tekan raise hand. Nanti Ibu Yunita Timbali selaku host akan mengaktifkan mic Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Farid sudah tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekan, sahabat saya, saudara-saudara saya yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini lagi bersama-sama untuk mengikuti paparan kami melalui Kelor Management, dan di sini kami bersama tim kami dari pendidikan darurat kebencanaan atau emergensi pedagogi akan menyampaikan tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, kebijakan implementasinya di Indonesia. Saya Farid Bahwerej, adalah widyaswara di LPMP Sulawesi Tengah dan sebagai Ketua Umum Lembaga Pendidikan Darurat Kebencanaan atau Emergensi Pedagogi tahun EIG. Next. Ya, kita ketahui bersama bahwa 28 September 2018 terjadi suatu bencana yang cukup dahsyat di Sulawesi Tengah, yaitu yang terdiri dari 4 kabupaten kota, Kota Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moteng. Dan yang tidak ada menyangka bahwa bencana tersebut akan terjadi di sebuah teluk yang kecil yang bernama Teluk Palu. Bencana tersebut begitu komplit. Ada yang namanya likuifaksi, ada yang namanya tsunami, dan ada yang namanya gempa bumi. Bahkan beberapa hari selanjutnya ada yang namanya banjir bandang yang terjadi di wilayah Kabupaten Sigi, tepatnya di Kulawi. Nah, di sini kita lihat dari bencana-bencana yang terjadi di seluruh Indonesia, jumlah sasaran pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan di seluruh Indonesia yaitu terdiri dari satuan pendidikan berjumlah 441,42.000. Selanjutnya untuk peserta didik 60.387.140. Lalu untuk guru dan tenaga pendidikan 3.480.165, rombongan belajar 1.851.474, dan keluarga peserta didik 42.972.397. Data ini kami dapatkan dari Seknas SPAB dan dari BNPB sendiri. Next. Next. Ya. Nah, di sini kita akan lihat ya.
satuan pendidikan yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan PTK ini yang dibawa Kementerian Agama, yaitu berjumlah 78.035. Peserta didiknya itu ada sekitar 10 juta 11230, dan untuk guru dan tenaga kependidikan berjumlah 807.958. Next. Ya. Jumlah satuan pendidikan di wilayah resiko bencana sedang dan tinggi. Nah, resiko gempa 52.902 sekolah. Ya. Lalu banjir ya 54.080 sekolah. 15.000 sekolah resiko longsor, 2.417 sekolah resiko tsunami, dan 1.685 sekolah resiko letusan gunung api. Next. 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 Ya, terulang. Ya, oke. Kita lihat. Kita sekarang kita ketahui bersama bahwa kita berada di lingkaran merah. Ya, itu yang tertanda merah itu adalah bahwa kita adalah di lingkungan ring fire. Ya, ring fire kita lihat dari Sumatera sana, ya, sampai ke ujung Sumatera, lalu masuk Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, lalu naik lagi ke Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, selanjutnya Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Dan ini kita harus sadari bahwa pentingnya kita mengetahui tentang bagaimana informasi-informasi terkait dengan kebencanaan. Olehnya dari pemerintah kita menetapkan satu program yang namanya Pendidikan Aman Bencana. Nah, bagaimana menciptakan sebuah satuan pendidikan aman bencana tersebut tidak terlepas dari kerjasama bareng antara BNPB, lalu NGO yang lain, dari pemerintah, ya, dan ini perlu penanganan terkait dengan bagaimana menciptakan satuan pendidikan yang aman bencana. Next. Next. Ya, apa itu SPAB? Ya, apa itu SPAB? Di sini ada tertuang, ada 5 poin. SPAB itu adalah bagaimana menginformasi tentang satuan pendidikan aman bencana, bagaimana terkait dengan sekolah aman anak, bagaimana terkait dengan pengurangan risiko bencana, dan bagaimana terkait dengan manajemen bencana. Dari ini tertuang apa itu SPAB, bagaimana ruang lingkupnya, di sini ada tertuang. Jadi ada 3 pilar penting yang harus diketahui. Yang pertama, bagaimana sekolah aman bencana, yang kedua adalah bagaimana manajemen bencana, dan yang ketiga adalah bagaimana pengurangan risiko pada bencana. Next. Ya, ini kita lihat milestone SPAB di tingkat nasional dari tahun 2010 sampai sekarang, dan ini merupakan regulasi dari pemerintah kita untuk mencanangkan tentang satuan pendidikan aman bencana. Next. Ya, di sini ada 3 kerangka pelaksanaan kebijakan satuan pendidikan aman bencana. Jadi yang menangani tentang kebencanaan itu, yang terlibat dalam kebencanaan itu bukan hanya ada pada ranah pemerintah, memerlukan kerja bareng antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah.
Nah, jadi itulah yang fokus dalam hal bagaimana penanganan tentang satuan pendidikan aman bencana itu. Ya, next. Ya, mekanisme penanganan bencana pada satuan pendidikan. Ya, di sini ada pasca bencana, ada penanganan bencana, dan ada pemulihan pasca bencana. Pada pasca bencana tersebut, di sekolah-sekolah harapannya menginformasikan kepada siswa bahwa pentingnya ada yang namanya mitigasi bencana. Ya, mungkin mengintegrasikan tentang kurikulum kebencanaan itu. Ya, dalam kurikulum kita sesuai dengan amanah Bapak Presiden kita harus diinformasikan bagaimana cara mengintegrasikan materi-materi tertentu di dalam mata pelajaran, dan itu harus terinformasi secara dini. Nah, lalu begitupun tentang bagaimana sarana prasarana. Ya, kita seperti apa yang disampaikan tadi bahwa di wilayah ini Halo, apa? halo, Ya, lanjut apa? halo, Lanjut apa? halo, halo, Lanjut. ya. Halo. Ya, Jadi halo. di sini ada prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana. Jadi pada saat prabencana itu terinformasi kepada siswa bagaimana kegiatan-kegiatan yang positif dilaksanakan, itu yang namanya dengan mitigasi bencana, dan bagaimana mengintegrasikannya di dalam mata pelajaran. Nah, selanjutnya pada saat bencana di situ terinformasi bagaimana apa yang harus dilakukan pada saat bencana itu. Sebagai sebuah sekolah mungkin mempersiapkan hal-hal yang positif, terutama kegiatan yang positif terkait dengan dukungan psikososial, dan nantinya pada slide lain daripada tayangan saya ini akan menginformasikan tentang hal itu. Pasca bencana harapannya akan dilakukan yang namanya pendekatan yang tepat, ya, di mana belajar itu tidak harus terjadi di sekolah yang sesungguhnya, tetapi di sekolah sementara itu di situ diberikan pembelajaran yang tidak seharusnya, yang tidak berlaku ketika di pembelajaran formal. Jadi kegiatannya sangat terbatas, ya, karena mungkin pada saat itu anak-anak ataupun guru-guru berada di tempat yang darurat, sehingga itu tidak sebagaimana mestinya, ya, tidak sebagaimana mestinya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu kegiatan yang darurat. Dan kegiatan yang positif selanjutnya yang dilakukan pasca bencana adalah memberikan kegiatan dukungan psikososial, begitupun bagaimana mengobati trauma yang dirasakan oleh anak-anak dan peserta didik. Next. Ya. Oke, gangguan. Di sini kita lihat bagaimana mitigasi itu sangat diharapkan oleh Bapak Presiden kita, ya. Bapak Presiden kita mitigasi bencana dalam kurikulum. Jadi ini harapan besar daripada Pak Menteri kita,
sebagai negara yang di tempat rawan bencana alam, Ring of Fire, kita harus siap merespon dan bertanggung jawab menghadapi segala bencana alam. Saya minta kepada edukasi lebih baik, konsisten dan lebih dini bisa masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Dan harapan pentingnya bagaimana mengintegrasikan informasi tentang bencana melalui kegiatan mitigasi, apakah itu di intra, ekstra maupun co-kurikuler. Dan selanjutnya, apakah dia di tempat-tempat tertentu bisa menjadi sebuah mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal, dan paling kurang seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwa harus terintegrasi dengan mata-mata pelajaran tertentu. Next. Next. Ya, strategi pelaksanaan 3 pilar SPAB pada tahap prabencana. Ya, kita lihat kontekstualisasi mata pelajaran dan kurikuler, dan serta ikuti kegiatan ekstra kurikuler. Kemarin beberapa NGO yang sempat bersama-sama dengan kami, ada kegiatan yang namanya petugas profesional. Di petugas profesional itu di mana guru-guru tersebut kami latih dengan kegiatan yang bermakna seperti kegiatan ekstrakurikuler kesenian dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Dan harapannya sekembalinya dari kegiatan tersebut di sekolah-sekolah itu ada yang namanya sanggar, ada yang namanya klub-klub olahraga. Dan ini bagian penting dari yang namanya memberikan dukungan psikososial kepada peserta didik kita. Selanjutnya di sini kita lihat ada namanya mata pelajaran, dan tidak harus mata pelajaran tertentu, tetapi kalau macam berdasarkan kesepakatan dalam ruang lingkup daerah bisa yang namanya mata pelajaran muatan lokal dan bermitra dengan organisasi penggerak yang ada di sekitarnya seperti NGO ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang dapat menyampaikan ataupun memberi pelatihan kepada guru-guru dan kepada peserta didik, dan imbasnya adalah kepada peserta. Jadi guru-guru yang dilatih tersebut ilmu yang diberikan oleh pelatih-pelatih profesional maupun dari lembaga pemerintah maupun non-government organization memberikan sesuatu yang bermakna, imbasnya itu adalah kepada peserta didik. Nah, dari hal-hal praktek-praktek baik itu tadi nantinya, sehingga di sekolah tersebut akan ada yang namanya budaya sekolah aman bencana. Ya, next. Bentuk pendidikan mitigasi bencana dalam pembelajaran. Di sini kita lihat intrakurikuler memberikan informasi. Memberikan informasi ini paling pas ketika sebelum kegiatan bencana terjadi, atau kita katakan dengan mitigasi. Ya, di mana informasi-informasi penting tentang kebencanaan tersebut disampaikan melalui mata-mata pelajaran yang terintegrasi, yang dapat diintegrasikan dengan mata-mata pelajaran tersebut. Contohnya adalah mata pelajaran IPS, mata pelajaran bahasa Indonesia, yang dapat diintegrasikan informasi tentang kebencanaan. Informasi selanjutnya adalah bagaimana ada slogan-slogan, ada poster-poster yang menginformasikan tentang bencana tersebut. Lalu mungkin juga dari kegiatan-kegiatan yang makna, mungkin dalam kesenian mungkin ada pesan-pesan khusus yang diberikan melalui lagu, seperti lagu ini, kalau ada gempa, lindungi kepala, kalau ada gempa, jauhilah kaca, jangan lupa doa.
Bersiaplah antri, berbaris keluar, kumpul di lapangan adalah memberikan informasi tentang adanya bencana. Jadi banyak-banyak lagu atau banyak-banyak yang didapatkan juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya atau yang dikatakan berbasis mitigasi yang berbasis kearifan lokal. Selanjutnya adalah praktek simulasi. Jadi praktek simulasi ini diberikan kepada sekolah-sekolah melalui guru-guru yang hebat, guru-guru yang sudah terlatih, apakah itu yang dilatih oleh lembaga pemerintah maupun dari non-government organization. Lalu yang berikutnya ada bagaimana buku panduan praktik. Dari kami pendidikan darurat aman bencana menyiapkan buku praktik yang terkait dengan aktivitas bermakna. Aktivitas bermakna dalam psikososial. Ada 5 tahapan yang ada di situ. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa aman, percaya diri, bernarasi personal, dan menyambut masa depan. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah menyambut masa depan. Yang keempat moving skill ya, bagaimana penuh percaya diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, ya coping skill. Yang berikutnya pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut mungkin melalui kegiatan pramuka, ya. Lalu Palang Merah Indonesia ada Korps Sukarela Siswa, lalu di situ ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya, ada klub sepak bola, ada klub badminton, begitupun ada sanggar tari, ada sanggar seni suara, sehingga anak-anak tersebut bisa bangkit dari keterpurukan mereka, bisa bangkit dari trauma mereka. Nah, di sini kita lihat bagaimana penyelenggaraan program SPAB diatur Permendikbud tentang program SPAB, dikoordinasikan oleh Sekretariat SPAB di pusat dan di sekitar di sekber SPAB daerah, dan dikoordinasikan oleh pos pendidikan dalam situasi normal, situasi darurat, dan pasca bencana. Nah, kebetulan di daerah kami Sulawesi Tengah, sekretaris sekber itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, dan kami yang dari pendidikan darurat kebencanaan telah bersama-sama melaksanakan, menginformasikan tentang informasi yang terkait bagaimana tentang penanganan bencana ini, dan kami juga bekerja sama dengan BNPB terkait dengan informasi-informasi penting tentang kebencanaan. Next. Ya. Nah, pasca bencana tadi kami sempat menyampaikan bahwa ada penanganan yang namanya bagaimana pemulihan traumatik. Nah, trauma ini sangat penting untuk terinformasi baik kepada guru-guru maupun kepada peserta didik. Nah, dengan apa adalah sekolah. Ini dapat tersampaikan seperti apa yang kami katakan tadi, bahwa bisa melalui yang namanya pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, ataupun dari NGO yang sampai saat ini NGO tersebut untuk Sulawesi Tengah masih aktif untuk bekerja sama dengan kami, bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana menginformasi tentang SPAB ini. Salah satu aktivitas di dalam SPAB itu adalah bagaimana psikososial, bagaimana membangkitkan trauma si anak. Apa itu trauma? Dan kita harus ketahui apa itu trauma.
trauma adalah kejiwaan menunjukkan kejiwaan yang hancur disebabkan karena beberapa peristiwa yang menekan. Berbicara masalah bencana bukan hanya terkait dengan bencana alam, seperti apa yang disampaikan di awal, gempa bumi, tsunami, maupun likuifaksi ataupun banjir. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang bisa berdampak kepada trauma. Yang pertama adalah perang, bencana alam, situasi berbahaya, permutasian, kecelakaan, malpraktek, kekerasan seksual, bullying, menyaksikan masalah yang bertubi-tubi. Akibat traumatis bergantung pada pengalaman masing-masing individu, bukan pada peristiwa yang dialami. Jadi, apa yang dimaksud dengan ini? Bahwa trauma itu bukan harus terjadi secara berkelompok. Ada orang yang rentan dengan trauma. Ada orang yang mungkin ketika kejadian tersebut datang, mungkin biasa-biasa. Kembali kepada kejiwaan individu tersebut. Nah, kita lihat untuk selanjutnya, next. Ya, di sini kegiatan apa yang positif yang bisa dilakukan pasca bencana atau pemulihan trauma? Yang pertama adalah manajemen emosi. Mengatasi trauma pengalaman masa kecil pada dasarnya tergantung pada bagaimana kesuksesan anak dapat mengalami dan memproses emosinya sendiri. Orang dewasa menjadi panutan bagi anak dalam menangani emosi. Orang dewasa perlu memberikan anak mengatur emosi, tertarik pada mereka, dan mendukung anak dalam memproses dan mendidik mereka. Jadi, di sini orang dewasa ataupun orang tua harus mendukung tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami dan berusaha untuk memberikan mediasi, memberikan perlindungan kepada mereka sehingga mereka bisa memanage emosi mereka. Next. Ya, yang berikutnya ada yang namanya verbalisasi pengalaman dan emosi atau narasi personal. Dilarang memproses trauma tanpa mendiskusikannya. Ekspresi menciptakan jarak. Oleh karena itu penting bagi anak-anak yang mengalami trauma secara lisan memproses pengalaman dan emosi mereka untuk mengekspresikannya dan melepaskannya. Hal ini sulit dan tidak harus dipaksakan, tapi penindasan dan penolakan sebagai mekanisme pertahanan menyebabkan perilaku menghindar seperti apa yang dialami dalam fobia, ketakutan berlebihan, dan kompulsi. Juga gangguan depresi dapat terjadi sebagai akibat dari penindasan. Seorang anak yang mengalami trauma, kadang mereka sukar untuk mengungkapkan sukar untuk bercerita, sukar untuk mengapresiasi sesuatu. Ini disebabkan oleh trauma yang mereka rasakan. Nah, sehingga sebagai pendamping, sebagai orang dewasa harus berpikir bagaimana cara, dan ini tidak boleh dilakukan secara pemaksaan, melalui tahapan demi tahapan, sehingga anak-anak tersebut dapat menceritakan apa yang diinginkan terkait dengan permasalahan terkait dengan trauma yang telah dilewatinya. Next. Selanjutnya adalah ekspresi kreativitas. Kegiatan ekspresi kreativitas ini seperti apa yang disampaikan di awal, bahwa saat ini kami dari pendidikan darurat kebencanaan atau emergensi pedagogi telah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dan berinteraksi dengan anak-anak. Ketika kami melakukan kegiatan berinteraksi dengan anak-anak, ada tiga topik yang kami lakukan, yang kami praktekkan kepada mereka untuk mereka lari dari trauma mereka. Yaitu salah satunya adalah mereka kita ajak untuk membuat satu keterampilan yang namanya Ojo Dedes, ya, ataupun keterampilan membuat kue, merangkai bunga, atau mereka dapat menggambar gambar bercerita, sehingga di situ
mereka menuangkan ekspresi mereka dan sebagai bentuk kreativitas mereka dan untuk melewati masa-masa traumatis yang sulit. Next. 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 Nah, untuk kegiatan selanjutnya ada yang namanya ritualisasi. Ritualisasi ini dapat kita lihat daripada aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh si anak pada saat sebelum terjadi bencana ataupun kejadian-kejadian yang dapat melukai hati mereka, seperti permainan-permainan mereka, permainan-permainan tradisional yang mereka pernah lakukan. Kita bisa mengajak mereka kembali untuk melakukan itu, ataupun seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga oleh orang tua sebelum tidur. Orang tua dapat meninabubukkan mereka dengan cara mendongeng, ataupun sebelum mereka naik ke tempat tidur kita arahkan mereka agar mencuci kaki lebih dahulu, mencuci tangan lebih dahulu, agar mereka dapat tidur yang indah dan bermimpi yang indah. Dan dari mimpi-mimpi tersebut merupakan harapan-harapan mereka ke depan. Next. Next. Nah, yang berikutnya adalah nada dan irama. Saya perlu informasikan bahwa apa yang kami paparkan terkait dengan emergensi pedagogi ini, kami mendapatkan khusus dari Friends of World of Education yang berpusat di Jerman di bulan Juni 2019. Kami bersama-sama dengan beberapa orang, teman-teman praktisi, mereka dari guru, psikolog, kepala sekolah, dan pengawas, dan 2 orang pemerintah daerah dari Kabupaten Sigi, bersama-sama mengikuti konferensi tentang emergensi pedagogi, yaitu dengan topik bagaimana mengobati luka anak-anak yang terluka pasca bencana. Di dalam kegiatan nada dan irama ini kami wujudkan pada kegiatan yang namanya Cycle and Movement, anak-anak bertepuk-tepuk, anak-anak melakukan aktivitas ritmik, dan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain agar supaya tumbuh jiwa semangat mereka dan mereka akan terhindar dari trauma yang berkepanjangan. Next. Next. Ya, yang berikutnya adalah dukungan melalui gerakan. Ini sangat perlu. Nah, kita ajak anak-anak untuk berjalan, mengitari kampung mereka. Pada hari Minggu kita ajak mereka untuk melakukan hiking, atau mungkin aktif di kepramukaan. Di situ mereka melakukan persami, perkemahan Sabtu Minggu, dan ini sangat-sangat positif buat anak-anak kita untuk pulih dari trauma mereka. Mungkin kegiatan lain juga, mungkin dalam capacity building, mereka mungkin bermain tongkat, mereka mungkin bermain tali, mereka mungkin bermain bola, dan ini aktivitas-aktivitas bermakna yang kami terapkan kepada anak-anak. Dan begitu pun kami latihkan kepada guru-guru yang sekitar 6.000 yang berada di Padagimo, Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Motong. Dan begitu pun ada beberapa daerah di luar Sulawesi Tengah yang sempat kami intervensi menginformasikan tentang bagaimana sih satuan pendidikan aman bencana dan bagaimana terkait dengan emergensi pedagogi. Next. Nutrisi itu sangat penting untuk anak-anak pasca bencana, dan ini sebagai salah satu aktivitas, salah satu yang diperlukan oleh anak-anak dalam hal menumbuhkan nutrisi seimbang kepada mereka. Nah, kalau macam pengalaman kami ketika kami bersama-sama dengan tim yang dari Jerman, diharapkan ketika anak-anak tersebut yang berdampak penyintas, dihindari makanan-makanan yang dapat merusak aktivitas mereka, merusak pencernaan mereka.
salah satunya yang diarahkan adalah kita perkenalkan kembali bahwa di sekitar mereka ada buah-buahan lokal, dan itu sangat penting untuk nutrisi mereka, agar supaya mereka bisa pulih kembali terkait dengan kesehatan mereka. Dan salah satu pesan bahwa ketika memberikan nutrisi yang baik kepada anak, hindari yang punya larutan gula yang begitu banyak atau yang mengandung karbo yang begitu banyak. Dan kalau sekiranya itu secara rutinitas diberikan, jelas akan berdampak pada trauma si anak di depan. Next. Ya, pengembangan diri. Pengembangan diri kita lebih mendekatkan, menginformasikan tentang skill yang dimiliki atau yang mereka harus ketahui, seperti anak-anak kita ajak untuk menggambar sesuai dengan suasana hati mereka. Ya, terkait dengan pilihan warna, mereka bisa memilih sesuai dengan suasana hati mereka. Jadi kita hanya mengarahkan apa yang harus mereka gambar dan apa yang mereka padukan dengan keinginan mereka. Ini sangat penting untuk pengembangan diri mereka. Pengembangan diri selanjutnya adalah mereka yang berpotensi mempunyai keterampilan bisa berpuisi, bernyanyi, dan menari. Nah, kita berikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak di Indonesia Emas yang lebih baik di 2045 nantinya. Jadi harapannya ketika pendekatan yang kita lakukan kepada anak-anak itu tidak terlepas dari peran orang tua, peran guru, dan peran masyarakat, agar anak-anak kembali bangkit, kembali bersemangat dalam menjalani ataupun meraih mimpi-mimpi mereka ke depan. Next. Ya, memperkuat memori, perhatian, dan kemampuan berkonsentrasi. Ini kegiatan yang memerlukan nalar yang begitu bagus. Ya, kita lihat pada gambar ini bagaimana permainan yang sederhana. Kalau macam anak-anak kita yang di sekitar kita itu mereka bermain karet, yaitu dari karet itu mereka membuat rumah-rumah. Mungkin ini punya kenangan tersendiri buat kita yang orang dewasa. Ataupun di sini ada kegiatan teka-teki, menebak, guessing, ya. Permainan tongkat ini sangat menarik. Permainan memori, itu terkait dengan sesuatu pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka untuk mengukur seberapa jauh ingatan mereka terkait dengan apa yang sudah mereka lewati. Sama, kita berikan pertanyaan kepada mereka. Daerah tersebut terkenal dengan kulinernya kaledo. Dan kaledo terbuat dari kaki lembu. Ya. Daerah manakah yang memiliki kuliner tersebut? Nah, jelas anak-anak yang bisa mengingat kembali, mungkin mereka pernah merasakan hal tersebut. Bagaimana nikmatnya kaledo itu? Oh, itu dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Tanah Kaili, Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Jadi kita berikan teka-teki, walaupun dalam dunia pendidikan, sesuatu pertanyaan atau sesuatu yang sifatnya hots, yang mengolah tentang bagaimana mereka berpikir mengolah sesuatu tersebut, yaitu high order thinking skill. Next. Next. Oke. Ya, aktivitas permainan. Ya, aktivitas permainan ini apalagi permainan yang masih melekat di memori anak-anak, harus perkenalkan kembali kepada mereka. Ya, seperti bermain rumah-rumahan. Kalau sekiranya anak-anak perempuan bermain masak-masak, ya seperti itu. Atau membuat tenda, ya. Jadi aktivitas permainan, atau mungkin bermain petak umpet,
Nah, itu kan permainan tradisional ataupun lari karung ya, itu merupakan permainan yang tidak boleh lepas dari kehidupan mereka, dan itu memiliki kenangan yang indah, dan ini bisa mereka terhindar dari trauma yang berkepanjangan, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan keamanan dan penerimaan kepada anak. Next. Relaksasi. Ya, relaksasi ini kalau macam di dalam kelompok kami ada yang namanya art terapi. Art terapi ini dapat mereka lakukan melalui kegiatan melompat, mengangkat tangan, atau kita katakan yoga mini, yoga sederhana. Ya, mereka kita bernyanyi dari naik puncak gunung ya, naik ke puncak gunung, lalu kita gerakan dengan perlahan. Ya, ini sangat bermanfaat dan membantu mengurangi ketakutan anak dari daerah dan penuh kegembiraan yang berlebihan. Jadi kalau macam kita melakukan ini tidak memerlukan sesuatu yang berat, apalagi anak-anak usia tertentu. Ketika kita memberikan intervensi, bukan harus yang banyak sesuatu yang berat terkait dengan motorik mereka. Jadi kita sesuaikan dengan umur mereka dan usia mereka, umur dan usia mereka. Next. Ya, meningkatkan ketangguhan melalui pengalaman. Jadi setiap anak punya pengalaman, dan pengalaman masa kecil itu begitu berkesan bagi mereka. Kurangnya aktivitas sering terlihat pada anak-anak setelah trauma, dan ketidakberdayaan dapat membuat efek negatif dari psikotrauma lebih buruk. Jadi anak-anak yang pasca bencana, dari semua jenis bencana yang sudah disampaikan di awal, mungkin kita sebagai orang tua, kita sebagai orang dewasa harus memikirkan aktivitas-aktivitas yang bermakna buat mereka, sehingga mereka bisa secara perlahan-lahan untuk terhindar dari trauma yang berkepanjangan dari mereka. Next, 13. Oke, merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan ini identinya setiap orang punya mimpi, setiap orang punya harapan, begitupun anak-anak kita. I want to be a doctor, I want to be a singer, I want to be ballerina. Ya, itu adalah harapan mereka. Dan harapan itu bukan sesuatu yang dalam jangkauan lama, tetapi memungkinkan juga dalam waktu yang singkat. Ketika anak-anak ingin menghadiri pesta ulang tahun temannya yang akan dilaksanakan pada jam 7 malam, dan mereka akan bersiap menuju ke sana, itu adalah bentuk kecil daripada untuk merencanakan masa depan. Jadi ini diperlukan buat anak-anak, sehingga nantinya kalaupun mereka punya mimpi, punya harapan, dan harapan itu dapat dicapai. Next. Ya, penguatan kerohanian. Ini sangat penting. Ya, mungkin sebelum mereka tidur, diajak mereka untuk membaca doa. Ketika mereka makan, diingatkan kembali untuk membaca bagaimana doa makan sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Ketika mereka seorang muslim, anak-anak tersebut mungkin diarahkan bagaimana untuk tetap menjalankan salat 5 waktu. Ketika mereka Kristiani, mungkin diarahkan untuk pergi bersekolah minggu ataupun kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya. Ketika mereka Hindu ataupun Buddha, mungkin diarahkan sesuai dengan ibadah, sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Dan ini sangat penting untuk pembiasaan kegiatan kerohanian dan mengarahkan keyakinan akan keselamatan dan keamanan. Next. Yang terakhir adalah kegembiraan.
Kegembiraan, empati, dan kenangan positif membuat konsistensi irama jantung serta memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengaktifkan kekuatan penyembuhan diri. Jadi yang menyembuhkan diri si anak, yang menyembuhkan diri kita sendiri bukan siapa-siapa. Yang menyembuhkan diri sendiri kita itu adalah kita sendiri. Begitupun anak-anak kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru dan kita sebagai orang tua hanya sebagai pendamping kepada mereka agar mereka lebih fokus tentang apa-apa yang harus mereka jalani di kehidupan mereka ke depan. Kegembiraan ini sangat penting dan ini bagian penting untuk melepaskan mereka dari trauma mereka yang berkepanjangan pasca bencana ataupun kejadian-kejadian yang dapat melukai hati mereka. Dan dari semua kegiatan ini kami dari pendidikan darurat kebencanaan mengcovernya dalam kegiatan yang namanya emergency pedagogi, dan ini khusus kami berikan kepada ketika kami intervensi langsung kepada anak-anak dan kepada guru-guru yang sekitar 6.000 orang guru yang ada di Sulawesi Tengah dan beberapa tempat yang ada di Indonesia. Kami memberikan pendalaman, pemahaman terkait bagaimana penanganan STHB. Di situ ada yang namanya mitigasi, ada yang namanya psikososial, dan ada namanya bagaimana pengurangan risiko pada bencana. Dan yang terpenting lagi, hal-hal positif yang mereka lakukan terkait dengan 15 aktivitas yang bermakna yang ada di dalam teori, yang ada dalam teori Friends of World of Education, atau yang kita lebih kenal adalah emergensi pedagogi, yang berpusat di Jerman, tepatnya di kota Karlsruhe di Jerman Barat. Dan insya Allah umur panjang kami dari tim emergensi pedagogi Indonesia atau pendidikan darurat bencana akan ke Jerman lagi untuk mengikuti bagaimana penanganan anak-anak disabilitas pasca bencana, dan ini sangat penting, dan kami dari tim pendidikan darurat bencana akan mengatur waktu kami lagi untuk bisa mengikuti konferensi. Dan yang paling terakhir saya ingin sampaikan bahwa pada kegiatan-kegiatan kami ada ritualnya sebelum kegiatan pemulihan trauma atau dukungan psikososial. Kami mengawalinya dalam satu lingkaran. Mengapa kami mengawali dalam satu lingkaran? Agar supaya mereka fokus dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya kami membagi mereka sesuai dengan usia dan umur mereka. Kalau anak-anak umur yang 4, 5, 6 tahun mereka ada dalam kawasan kindergarten, anak-anak 7 sampai 9 tahun anak-anak yang remaja, dan 10 sampai 17 18 tahun itu anak-anak yang remaja yang sudah jadi, kalau macam orang Manado bilang remaja yang sudah jadi, sehingga mereka aktivitas itu kami bedakan dengan aktivitas sesuai dengan jenjang umur kita. Dan pada akhir kegiatan juga kami melakukan ritual lingkaran, yaitu mengulangi lagi, tapi ketika mengulangi lagi kami, kalau macam yang pertama tadi kami bertipi-tipi, lalu yang berikutnya sema yaku sema kita, lalu yang berikutnya sanguran 2 tatalu ampa 5, itu aktivitas ritmik yang kami lakukan. Berikutnya kami akan balik pada saat closing, mulailah dari sanguran 2 ampa 5 ono papitu, selanjutnya adalah sema yaku sema kita, dan selanjutnya adalah tipi-tipi. Dan kami sampai saat ini tetap mengusung kearifan lokal daerah ini. Kami tetap berusaha untuk melestarikan budaya bangsa yang ada di Sulawesi. Mungkin itu saja paparan saya pada malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Farid. Pemaparan yang panjang. Sekarang kita sekarang jam sudah menunjukkan jam 21:12 waktu Indonesia Tengah. Pemaparan yang disampaikan oleh speaker kita luar biasa ya, pemaparannya sangat lengkap.
mulai dari apa itu bencana, bagaimana penanganan bencana, sampai pada penanganan trauma untuk peserta didik. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan materi tadi, mungkin ada yang perlu dibicarakan atau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya menekan raise hand, ada tanda tangan yang terangkat, silahkan ditekan. Nanti Ibu Yunita Timbali sebagai host akan mengaktifkan mic Bapak Ibu jika ingin bertanya, dan apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau terkendala dengan jaringan atau masih malu-malu untuk bertanya, silahkan dilakukan dengan cara mengetik di chat panelis. Ini tadi sudah ada yang bertanya di kolom chat tadi sudah ada yang bertanya. Jadi sebelumnya saya persilakan kalau ada di antara Bapak yang ingin bertanya, silakan langsung Bapak Ibu tekan saja raise-nya atau dilakukan dengan melalui chat. Saya pikir materi ini sangat luar biasa. Ini bukan hanya berlaku di Sulawesi Tengah, tapi juga seluruh Indonesia, di mana kita tahu bahwa semakin sering kita mendengar banyaknya bencana-bencana yang kita dengar, terutama terkait masalah bencana alam, yaitu gempa bumi yang berdampak pada rusaknya tempat tinggal atau mungkin juga ada korban jiwa. Ini adalah hal yang sangat perlu kita bahas. Silahkan Bapak Ibu untuk itu. Pak Farid, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan di kolom chat oleh Bapak siapa tadi? Pak Abdurrahman mungkin. Abdurrahman. Pertanyaannya, bagaimana pola mitigasi bencana yang paling efektif di sekolah? Sebenarnya saya ingin membagi menjadi dua tetapi saya melihat Bapak Ibu kita ini masih ragu-ragu bertanya. Oh, di sini juga ada Ibu Susila. Atau silakan dijawab dulu barangkali Pak Farid ya. Ya. Bagaimana pola mitigasi bencana yang paling efektif di sekolah? Ini pertanyaan dari Pak Aditya, Pak Aditya, Bu. Pak Aditya. Ya. Ya, Pak Haris, apa mau dijawab atau kita kasih kesempatan dulu yang bertanya langsung atau bagaimana? Langsung dijawab saja ya. Oh ya, silakan Pak. Ya. Berbicara tentang mitigasi, tadi kami sempat menyampaikan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah sebelum bencana, prabencana. Ya. Halo? Farid? Ya, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah prabencana, ya, prabencana. Yang kedua adalah pada saat bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Kalau pada prabencana itu mungkin sebagai seorang guru menginformasikan kepada peserta didik mulai pelajaran-pelajaran tertentu. Itu seperti yang kami katakan tadi bahwa ada yang namanya pengintegrasian di dalam kurikulum. Materi-materi tentang kebencanaan ini diinformasikan oleh guru seperti dalam contoh mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran IPS, ataupun melalui brosur atau leaflet yang diedarkan oleh lembaga pemerintah terkait, ya, lembaga pemerintah terkait, baik dari BNPB maupun dari dinas pendidikan terkait dengan kebencanaan. Yang berikutnya ada yang namanya pada saat bencana.
pada saat bencana ini di mana kegiatan pada sekolah darurat ya, pada sekolah darurat di mana pembelajaran itu belum bisa berlangsung secara maksimal. Nah, sebagai seorang guru harus memilihkan atau memberikan pendekatan atau metode-metode yang tepat untuk anak-anak kita. Kalaupun selama ini mata pelajaran IPS harus dilakukan selama 2 jam. Tetapi untuk kegiatan mereka berada di sekolah darurat tersebut tidak harus mereka belajar 2 jam untuk mata pelajaran tertentu. Begitupun waktu pulangnya. Waktu pulangnya itu jam 12 mereka baru pulang. Hasilnya mereka tinggal di tenda. Berarti tidak memungkinkan untuk terlaksana pelajaran sebagai di tempat yang formal tadi. Lalu yang berikutnya kegiatan yang dapat dilakukan adalah salah satunya adalah kegiatan psikososial. Kegiatan psikososial ini mungkin adanya keterlibatan dari lembaga pemerintah maupun NGO pemerhati tentang perlindungan kepada anak. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana pasca bencana. Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan? Mungkin di situ ada yang namanya pemulihan. Pemulihan yang paling yang sering dilakukan adalah dengan adanya bagaimana anak tersebut melakukan kegiatan yang terkait dengan pemulihan traumatik mereka. Dan di situ juga ada dukungan psikososial. Nah, ini semuanya kembali kepada kebijakan satuan pendidikan tersebut. Dan kebijakan satuan pendidikan tersebut tidak terlepas kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah dan bagaimana pendekatan ataupun strategi yang dilakukan terutama terkait dengan kemitigasian. Itu jawaban saya. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Farid terkait masalah pola mitigasi bencana yang paling efektif yang bisa dilakukan di sekolah. Jadi menurut beliau terbagi bahwa mitigasi itu terbagi menjadi 3, yaitu bencana dan pasca bencana. Mana bencana itu bisa dilakukan dengan cara menginformasikan dengan mengintegrasikan dengan materi pembelajaran yang ada. Kemudian ketika bencana sekolah bisa dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi karena situasi belum stabil. Kemudian pasca bencana di sini dilakukan pemulihan lebih mengarah pada pemulihan traumatik. Mungkin seperti itu Pak Aditya, atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan Pak Aditya, silakan. Halo Pak Aditya. Kalau tidak kita langsung saja dengan ini dia tadi ada yang peserta yang Ibu Bu Halia. Iya. Iya, silakan. Tunggu yang di kolom chat, kita selesaikan dulu yang di kolom chat, Bu. Masih ada satu dari Ibu Siti Prihartini. Baru kita scan karena cuma ada 2 tadi yang di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Prihartini. Sebagai guru bahasa Jawa, ada Ibu bisa baca? Ada ya? Di panelis ya, chat panelis? Iya, di chat panelis. Dari Ibu Siti Prihartini. Saya tidak ada ya. Atau saya bantu bacakan ya, Bu? Ya, silakan, Bu. Ya, Pak Farid, ini pertanyaan dari Ibu Siti Prihartini. Sebagai guru bahasa Jawa, apa yang harus saya lakukan kaitannya dengan memberikan informasi apa kepada anak-anak dalam menghadapi bencana banjir yang saat ini terjadi? Para siswa bisa meminimalkan kerugian akibat banjir yang dapat dilakukan oleh siswa dan keluarganya. Ya, silakan Ibu Bu Halia. Kemana? Halo Pak Farid. Pak Farid mendengarkan pertanyaannya Pak Farid. Ya. Halo Pak Farid. Pertanyaannya adalah, ya Mbak, bisa disimak tadi sebagai guru bahasa Jawa, apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak untuk menghadapi bencana banjir. Ya, menghadapi bencana banjir untuk meminimalisir korban mungkin. Iya. Pada siswa dan keluarga. Ya, pada siswa dan keluarga.
Oke, eh, ketika di awal kami menyampaikan bahwa berbicara tentang kebencanaan ini bukan hanya terletak kepada pemerintah. Di situ juga memerlukan dukungan dari pihak keluarga. Kegiatan mitigasi ini bukan hanya dapat tersampaikan ketika anak-anak tersebut di sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang berada di sekitar mereka dapat membantu sama mereka untuk menginformasikan tentang bencana. Umpama tadi bencana banjir. Ya, bencana banjir tersebut seperti kita ketahui bahwa banjir ini kan salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh manusia. Terjadi penebangan hutan di mana-mana sehingga hujan yang terus-menerus turun di hulu sehingga berdampak banjir dan merusak semua apa yang ada di sekitar desa atau di sekitar kampung tersebut. Nah, sebagai orang tua apalagi ibu sebagai guru bahasa Jawa, kalaupun komunitas yang dihadapi itu adalah menggunakan bahasa Jawa, mungkin berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang tua, menyampaikan anak sesuai dengan budaya mereka. Mungkin cerita-cerita tentang bagaimana pewayangan, bagaimana kejadian seperti bandang yang terjadi sebelumnya di suatu tempat, dan terus terang kejadian-kejadian yang terjadi sekarang itu tidak menutup kejadian itu sudah pernah terjadi. Nah, ketika sudah pernah terjadi, orang tua, guru paling kurang sudah menginformasikan kepada anaknya ketika banjir datang apa yang mereka lakukan. Nah, kalau sekiranya mereka tinggal di bantaran sungai, ya, di bantaran sungai paling kurang dari orang tua, dari masyarakat untuk berkomunikasi dengan masyarakat tersebut sehingga tidak berdampak bencana yang dapat merusak, yang dapat menghilangkan kehidupan mereka. Jadi perlu koordinasi antara guru, masyarakat, begitupun pemerintah terkait dengan penanganan dengan bahasa lokal, dan ini saya pikir lebih bagus lagi, apalagi di saudara-saudara kita yang ada di Jawa, mungkin banyak masih mempertahankan dengan anak-anak berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya masih menggunakan. Jadi dengan cara kita sendiri sehingga pengurangan risiko pada bencana itu dapat teratasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Terima kasih. Ya, Bu Halia. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Farid ya, Ibu. Dari siapa tadi Ibu ya? Ibu Siti Prihartini. Ya, Ibu Siti Prihartini terkait masalah Ibu adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari Pak Farid sendiri menginformasikan itu bisa dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan keluarga, dengan bercerita menggunakan bahasa Jawa. Itu bisa dilakukan dengan bercerita tentang yang sudah pernah terjadi, karena bencana-bencana yang terjadi saat ini tidak mungkin pernah terjadi sebelumnya. Dan seperti itu, kemudian kita ada di kolom chat, tapi mungkin kita ke Ibu Yeni dulu. Ya. Iya. Tadi sudah sempat angkat resmi ya. Ya, tapi saya tidak temukan lagi Ibu Yeni tadi. Apa Ibu Yeni ada? Iya. Saya cari Ibu Yeni sepertinya tidak ada lagi di attendees. Mungkin ke Ibu Susilowati, Ibu atau Bapak ini ya? Itu yang sudah raising dari tadi. Ya, silakan Ibu Yunita diaktifkan. Ya, sudah. Ya, Ibu. Ya, silakan Ibu Susilowati untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Susilowati dari Bogor. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber. Yang pertama terkait referensi, yang kedua edukasi.
Menarik sekali paparan malam ini, Masya Allah gitu ya. Terkait referensinya Pak, di mana saya bisa mendapatkan buku emergensi pedagogik ya, sekaligus terkait paparan tentang satuan pendidikan aman bencana agar kami bisa mempelajari gitu. Karena sekolah kami baru berdiri begitu kan, jadi untuk waktu yang dekat sangat kecil kemungkinan terpapar program pemerintah dalam hal ini gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini hal yang sangat menarik sekali. Ini menurut saya ini adalah kurikulum kehidupan yang harus dikuasai oleh siswa dimanapun mereka berada, begitu kan? Seperti itu. Melalui mata pelajaran apa, gitu? Karena kan kebetulan saya mengawasi SD, SMP, SMA, gitu kan. Kalau untuk SD masih enak berkaitan dengan tema dimanapun bisa ditempatkan, gitu. Tapi kalau untuk SMP dan SMA semua sudah tersekat gitu kan, bahkan di era Merdeka Belajar ini gitu kan, semua materi pelajaran sudah dikurang-kurang gitu. Dulu kita masih enak ada PLH gitu kan sebagai muatan lokal gitu kan. Dulu saya pernah mempraktikkan bagaimana ke anak-anak untuk bersembunyi ketika ada gempa, tsunami dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang sudah mulai dikurangi. Nah, menurut Bapak sebaiknya disisipkan ke mata pelajaran mana, ataukah memang harus ada khusus misalnya di klub pramukaan gitu kan, ekstrakurikuler ada yang namanya pendidikan penanggulangan kebencanaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Susilawati dari Bogor. Selamat bersua Ibu Susilawati, senang berkenalan sama Ibu Susilawati dari Bogor. Sudah kangen. Bagaimana Pak Farid? Bisa disimak tadi pertanyaan dari Ibu Susilawati? Bisa. Ya. Yang pertama tadi, bagaimana untuk mendapatkan buku ataupun modul yang terkait dengan SPAB ataupun emergensi pedagogi. Kalau macam terkait dengan emergensi pedagogi, kami kebetulan alumni dari Kasrul, kami akan buku langsung yang sementara saat ini kami sementara terjemahkan untuk menggali tentang apa sih secara luas tentang emergensi itu secara perlahan-lahan, dan di beberapa tempat kami sudah mempresentasikan tentang emergensi pedagogi ini. Begitupun untuk modul satuan pendidikan aman bencana, nanti mungkin Ibu kirimkan ke saya, mungkin bisa diminta dari siapa ya, bisa saya kirimkan link untuk mendapatkan modul ini, baik yang dari Seknas SPAB Kemdikbud C sampai kelas, ataupun dari Seknas SPAB yang di Jalan Fatmawati, Rumah Sakit Fatmawati. Kami pun silakan dikirimkan kepada kami akan linkkan dengan Kerlip ya, Kerlip itu yang dibawa Ibu Yanti. Kami akan kenal banyak buku yang terkait dengan tentang bagaimana penanganan bencana tersebut, ataupun dongeng-dongeng ataupun cerita-cerita yang sudah pernah ada di masyarakat kita terkait dengan kebencanaan. Yang berikutnya, bagaimana mengintegrasikan, tadi ada di salah satu slide saya, harapan Bapak Presiden kita kalau tidak mungkin untuk dijadikan satu pelajaran dalam hal ini muatan lokal, dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu, apakah itu bahasa Indonesia ataupun IPS ya, atau di dalam geografi, macam di dalam bahasa kan boleh dalam bentuk cerita ya, boleh dalam bentuk cerita, boleh dalam bentuk prosa, narasi, persuasi, argumentasi, seperti itu boleh kita dapatkan di situ. Nah, keywordnya adalah seorang guru bisa melihat, oh di dalam KD ini materi tentang kebencanaan, materi tentang kemitigasian dapat disampaikan. Jadi itu kembali kepada guru. Sehingga program yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita itu dapat berjalan lancar sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2019. Nah, ini sudah terbit kemarin, dan di satuan pendidikan, harapan
ada grant yang diturunkan ke lembaga penjaminan mutu, 24 penjaminan mutu yang ada di Indonesia terkait dengan bagaimana SPAB. Nanti di situ akan terinformasi bagaimana penanganannya. Lalu yang terakhir, kegiatan kepramukaan. Ini sangat positif, ya, sangat positif dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan pramuka atau pada kegiatan Palang Merah. Dan pelibatan stakeholder sangat diperlukan untuk mewujudkan sebagai sekolah aman bencana. Boleh dari pendidik dan tenaga kependidikan, tukang warung, tukang kebersihan, cleaning service bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Begitupun tetangga-tetangga yang ada di sekolah itu. Sebab ketika sekolah tersebut terjadi bencana, tetangga-tetangga sekolah itulah berperan serta turun serta untuk bersama-sama bagaimana menyelamatkan anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terpenting juga adalah sarana yang digunakan di sekolah itu harus terstandar. Ya, nah ketika pintu yang keluar ke arah kelas, ketika terjadi kegiatan evakuasi agar anak-anak tidak terbentur dengan pintu itu, sebaiknya pintu tersebut ada keluar. Jadi ketika anak-anak melakukan jalur evakuasi, dia bisa terselamatkan. Begitupun di sekolah itu ada jalur-jalur evakuasi, ya, yang ditandai sehingga terjadi bencana gempa, anak-anak bisa punya titik kumpul. Sebenarnya malam ini kami ingin menayangkan sebuah video tentang mitigasi dan itu adalah terbaik kemarin di bulan Desember yang dari SDN 6 Kota Palu dan sempat ditayangkan di Bogor, dan itu sebagai video sederhana yang banyak bermanfaat untuk bisa dilihat oleh sekolah-sekolah, oleh guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Begitu Ibu ya. Baik Bapak, terima kasih. Masya Allah, penjelasannya bagus sekali. Ya, Abah mungkin isu sekali bisa dijauhkan, mungkin ada perangkat yang dekat dengan. Halo? Halo? Ya, sudah. Baik Ibu Susilawati, tadi itu sudah Ibu ya. Penyampaian dari Pak Farid terkait masalah referensi, bagaimana mendapatkan referensi sekaligus paparan aman bencana, itu bisa langsung dikirim ke Pak Farid, nanti beliau berikan linknya, sekaligus menghubungkan dengan siapa tadi, dari Terlip apa. Kemudian terkait mata pelajaran apa itu menurut Pak Farid ini di semua pelajaran bisa diselipkan, di mana kade yang tepat untuk menyampaikan. Mungkin Pak Farid ya. Tidak semua mata pelajaran yang dapat diintegrasikan, tetapi melalui melalui verbal, ketika seorang guru mungkin akan memulai pelajaran. Kalau sekiranya dia guru matematika, mungkin paling kurang disampaikan tentang pesan-pesannya, pesan-pesan tentang bencana itu ya oleh guru mata pelajaran. Tetapi untuk mata pelajaran yang erat kaitannya dengan kebencanaan ini mungkin bisa di geografi ya, geografi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, dalam bentuk prosa ya, ataupun pada karya-karya sastra, mungkin anak-anak bisa membuat puisi atau mungkin bermain drama atau mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas bermana. Jadi saya katakan di sini bukan untuk semua mata pelajaran, dan itu pun pada kade-kade tertentu untuk mata pelajaran tertentu saja. Tetapi untuk bahasa Indonesia, materi-materi kebencanaan ini bisa sebagai penggerak untuk menginformasikan tentang kebencanaan, baik melalui tulisan narasi, argumentasi, persuasi dan lain sebagainya. Oh ya, mungkin seperti itu ya. Saya juga baru mendapat
sebaiknya semua mata pelajaran selaku guru itu menginformasikan, tetapi ada beberapa mata pelajaran yang bisa langsung mengintegrasikan materi ini. Baik, kita lihat, kita melanjut ke penanya berikut. Ada lagi yang mengangkat ya, kita ada di room chat itu ada pertanyaan Pak Farid. Pertanyaannya ada pertanyaan dari Pak siapa? Usman ya. Iya, ada dua pertanyaannya. Ya, yang pertama, siswa kelas berapa bisa diberi edukasi tentang materi, tentang kebencanaan ini? Silakan Pak Farid, langsung dijawab saja mungkin ya. Siswa kelas berapa ya? Berbicara tentang materi ini kita sesuaikan dengan usia mereka. Kalau sekiranya dalam bentuk tulisan, ya sangat sulit untuk anak-anak yang kelas 1 ya, kelas 1 ataupun anak-anak TK. Mungkin tetapi melalui bercerita bisa tersampaikan. Apalagi anak-anak tersebut mulai dari jenjang kelas 3 SD sampai dia SMA kelas 3, saya pikir sangat positif untuk disampaikan. Jadi untuk anak-anak usia tertentu mungkin masih dalam bentuk cerita, mungkin juga mereka kalau macam mereka sudah bisa menulis sebuah puisi yang mereka tulis tersebut, itulah pembelajaran. Contohnya ketika mereka mengetahui tentang kejadian bencana yang terjadi di sekitar mereka. Mereka mampu untuk menuliskan itu, dan disitulah yang pelajaran buat mereka. Jadi tidak perlu dalam bentuk teori, melalui aktivitas berteori atau dalam fase psikososial itu, mereka bisa bernarasi personal, mereka bisa berpuisi, mereka bisa bermain drama, dan itulah pembelajaran yang mereka bisa dapatkan. Dan itu juga materi yang terkait dengan kalau sekiranya itu diintegrasikan ke dalam bahasa, ketika anak-anak tersebut diarahkan untuk membuat puisi sederhana dengan pendekatan gambar berseri, lebih bagus lagi ceritanya, dan itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, Pak Farid. Tadi ternyata Pak Farid Usman ada 2 pertanyaan. Iya, 2 pertanyaannya. Iya, 2 pertanyaan. Saya baru perhatikan lagi. Jadi pertanyaannya tadi kelas berapa, dan pertanyaan kedua, lembaga apa yang memiliki otoritas dalam memberikan edukasi tema ini kepada masyarakat? Ya. Sambung saja. Ya. Kemudian ini juga kayaknya. Bagaimana langkah awal saya? Ya, langsung Pak. Ya, lembaga. Kalau macam secara terkait dengan kebencanaan itu jelas ada BNPB ya, BNPB yang ada di daerah. Tetapi terkait dengan pendidikan, lembaga yang paling tepat itu adalah dari Dinas Pendidikan atau NGO yang melaksanakan, yang menjalankan tentang program pendidikan. Kalau macam di daerah kami Sulawesi Tengah, keterlibatan NGO itu sangat banyak. Apakah itu dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, dari World Vision Indonesia, dari Dompet pun dari Yayasan Sayangi Tunas Milik, dan kami sendiri juga dari pendidikan darurat kebencanaan juga berpartisipasi akan hal itu. Kami selalu mengakses informasi-informasi yang penting kepada guru dan muaranya kepada anak-anak kita yang ada di negeri kita. Ya, itu tadi penyampaian dari Pak Farid. Untuk Pak Fakih ya, Pak Fakih Usman terkait masalah NGO, siapa otoritas dalam lembaga apa yang memiliki otoritas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi menurut
paparan tadi sudah bisa ditangkap ya bahwa itu ada dari NGO yang mempunyai kapasitas dalam penyampaian edukasi ini kepada masyarakat, dan kita sebagai guru nanti itu yang menyampaikan kepada anak kita. Kemudian berikut ada pertanyaan lagi, ini dari Ibu Vera. Ibu Vera Vera. Ya. Pertanyaannya, ya, bagaimana langkah awal saya sebagai guru agar peserta didik saya selalu siaga bencana, mengingat sekolah saya sangat dekat dengan garis pantai. Jadi Pak Farid bisa disimak ya, bisa diterima. Ya, pertanyaannya Pak Farid, langkah apa? Bagaimana langkah awal saya sebagai guru agar peserta didik saya selalu siaga bencana, mengingat sekolah saya sangat dekat dengan garis pantai. Berarti ini risiko tsunami, Pak. Ya. Silakan Pak Farid. Kalau macam untuk direnungkan ya, bencana tsunami Palu datang kemarin, sekolah pada saat itu sudah mereka sudah usai. Nah, bagaimana kalau sekiranya bencana itu datang pada saat situasi sekolah? Salah satu daerah yang ada di Sumatera sana, di Semelu, di sana kesepakatan ketika ada tanda-tanda bencana diawali oleh gempa bumi ataupun gempa tektonik, berarti ini mengindikasikan bahwa kita harus waspada dengan adanya yang namanya tsunami. Nah, sebagai seorang guru harus lebih menambah wawasan terkait dengan tanda-tanda daripada tsunami itu ketika datang. Salah satunya ketika terjadi bencana tektonik yang terjadi mungkin di dasar laut. Dan harus segera mendapatkan informasi mungkin dari BMKG agar supaya tindakan penyelamatan itu disegerakan ketika bencana itu terjadi pada saat jam sekolah. Nah, disinilah pentingnya ada yang namanya mitigasi. Nah, di dalam mitigasi tadi sempat kami sampaikan bahwa mitigasi itu tersampaikan pada pra-bencana, sebelum bencana, mungkin melalui aktivitas kegiatan kepramukaannya, yang berikutnya mungkin diintegrasi mata pelajaran tertentu sehingga terinformasi kepada anak-anak. Kalau sekiranya gempa lalu terjadi gempa tektonik, mungkin akan diambil langkah selanjutnya untuk bisa mengungsi menjauh dari pinggir pantai tersebut. Nah, untuk selanjutnya bagaimana pengurangan resikonya? Ya, pada saat bencana itu harus bangunan terstandar. Ya, konstruksi bangunan itu harus sesuai dengan apa ketentuan yang berlaku. Ya, tidak bisa asal-asal. Lalu tentang mobilernya harus yang terstandar. Kalau macam bisa ujung meja itu lancip, bagaimana caranya sekolah berkoordinasi dengan komite agar supaya meja tersebut diberi alas sehingga anak-anak tidak terbentur ketika mereka melakukan evakuasi. Atau berikutnya ketika ada gempa mungkin anak-anak tersebut bersembunyi di balik meja. Kalau sekiranya sangat sulit untuk mau keluar. Jadi itu sebagai langkah awal untuk pengamanan. Dan yang berikutnya terkait dengan bencana ini perlu adanya kegiatan simulasi terkait dengan bagaimana mitigasi. Begitu Ibu ya. Bu Vera ya. Ibu Vera, mungkin itu tadi sampaian yang bisa disampaikan oleh Pak Farid bahwa langkah awal yang mungkin bisa dilakukan yang pertama adalah mitigasi, kemudian perlunya simulasi, karena simulasi ini
memang sangat penting karena dengan adanya simulasi itu anak-anak itu nantinya sudah terbiasa, sudah tahu apa yang dilakukan tanda itu atau terjadi bencana. Kita berharap bahwa itu tidak terjadi. Hanya ketika itu terjadi, siswa-siswi dan kita juga selaku guru dan seluruh perangkat sekolah itu sudah siap melakukan penyelamatan diri dengan adanya simulasi itu. Karena di simulasi itu kalau tidak salah Pak Farid ya, itu nanti ada diatur ya siapa yang bertindak sebagai ini untuk sebagai koordinator gitu Pak Farid barangkali. Kami tidak menunggu teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali, silakan Bapak Ibu melakukan raise hand dengan cara mengklik tanda tangan yang terangkat itu, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan chat ke panelis. Dan jangan lupa saya mengingatkan Bapak Ibu karena sekarang kita masih punya banyak waktu. Ini sudah menunjukkan 21.48 waktu Indonesia. Jangan lupa Bapak Ibu di link materi dan juga presensi tolong diisi presensinya. Terkait masalah satuan pembelajaran aman bencana, saya pikir ini sangat penting. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di sini ada Pak Farid yang siap memberikan berbagi ilmu dan berbagi pengalaman yang sudah beliau lakukan selama ini. Karena kami dari Sulawesi Tengah itu benar-benar merasakan bagaimana kacaunya ketika terjadi bencana itu. Anak-anak jadi ketinggalan pembelajaran, padahal kita tahu bahwa anak-anak itu ketika dia berada di sekolah sebenarnya itu adalah lokasi yang paling baik bagi anak-anak untuk menghilangkan traumanya. Karena orang tua sendiri itu banyak yang menghalangi anak-anaknya untuk tidak ke sekolah karena rasa khawatir. Padahal kita ketahui bahwa anak-anak itu ketika dia berkumpul dengan teman sebayanya itu dia merasakan sesuatu yang aman seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa tempat yang paling aman adalah keluarga. Makanya mungkin ini perlu kita bahas sama-sama mengingat bahwa daerah kita Indonesia ini belakangan kita sering mendengar terjadinya bencana, kebakaran, banjir bandang, gitu ya Pak Farid ya? Ya. Ya, sepertinya memang ini maksudnya kita harus membuka wawasan terkait masalah bagaimana pendidikan aman bencana ini. Mungkin Pak Farid bisa memberikan sedikit gambaran sekolah-sekolah yang pernah Pak Farid Pak Farid temui dengan kondisi kita di Sulawesi Tengah sambil kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Halo Ibu Halia. Ya. Boleh saya bertanya? Ibu Ilma. Oh iya, ya. Bu Ilma, silakan. Ya. Langsung saja Bu Ilma ya. Ya, makasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali dengan Abah. Sudah rindu kayaknya ini baru ini ketemu. Saya langsung pada pertanyaan Abah. Apakah ini ada kebencanaan ini sudah masuk dalam kanal pelatihan IG seperti sagu-sagu itu? Yang kedua, sudah sejauh mana sosialisasi pelatihan ini di seluruh daerah yang ada di Indonesia khususnya untuk guru-guru? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Silakan ya, Bah. Langsung saja, Bang. Silakan. Ya, langsung Joy. Pertanyaannya, iya langsung saja. Ilma walau habari tino. Alhamdulillah baik-baik. Ya.
kemarin pasca bencana Sulawesi Tengah kan saya sempat datang ke Luwuk dan saya diundang khusus oleh Ibu Ilma dan teman-teman terkait dengan psikososial ya. Walaupun kita ketahui bersama bahwa Luwuk tidak berdampak terkait dengan bencana. Tapi dari Ibu Ilma kemarin menyampaikan kepada kami bahwa sangat penting juga terinformasi tentang kebencanaan ini. Dan alhamdulillah berawal dari kunjungan di Luwuk dan selanjutnya kami sekarang masih tetap bertahan terkait dengan informasi-informasi tentang kebencanaan dan tindakan-tindakan yang kami lakukan terutama kepada anak-anak yang ada di wilayah Padagimo, Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Motong. Pada kegiatan-kegiatan kami yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan selalu diselipkan tentang materi-materi tentang mitigasi bencana, walaupun durasinya itu hanya 2-3 jam. Dan ini sangat menginformasi sekali kepada teman-teman guru untuk selanjutnya diimbaskan, dipraktikkan melalui ruangan-ruangan kelas. Terkait dengan IGI, emergensi pedagogi ini adalah di bawah Lembaga Otonomi Ikatan Guru Indonesia. Jadi tepatnya adalah di pusat. Dan rencananya kalau sekiranya ada sponsor kami ingin menginformasikan, ingin melatihkan praktek-praktek baik yang kami lakukan, bukan hanya kepada 4 wilayah Padagimo, Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Motong, dan harapannya kami akan memberikan pendampingan kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota terkait dengan ilmu-ilmu yang sangat positif, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan bencana. Dan alhamdulillah emergensi pedagogi itu masuk sebagai salah satu kanal IGI yang berpusat di Sulawesi Tengah. Begitupun lembaga pendidikan darurat bencana itu pusatnya adalah di Sulawesi Tengah. Kami di sini ada sekitar 30 orang relawan setia untuk melakukan berbagi dengan teman-teman ataupun anak-anak yang ada di Sulawesi Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Barusan tim kami baru kembali dari Toli-Toli di mana kami melakukan intervensi dan memberikan pemahaman kepada teman-teman guru yang ada di sana bagaimana pentingnya emergensi pedagogi itu. Hal-hal apakah yang harus terpenuhi agar tercipta satuan pendidikan aman bencana. Mengapa pada waktu itu Ibu Ustazah sesempat undang di grup, tujuannya adalah ini. Dan alhamdulillah kemarin kami sempat dipanggil oleh kementerian karena organisasi kami, organisasi penggerak namanya, diundang oleh Bapak Menteri karena mungkin satu-satunya organisasi yang akan menangani tentang pendidikan kebencanaan itu adalah organisasi kami. Dan mohon doanya Bu Ilma agar supaya tingkat pusat dan sekarang tahap ring 1 sudah kami lewati. Sekarang kami sementara mempersiapkan segala sesuatunya sehingga nantinya pengetahuan, pemahaman tentang emergensi pedagogi atau pendidikan darurat bencana itu bukan hanya terinformasi di Sulawesi Tengah khususnya, tetapi ke seluruh Indonesia. Sehingga di dalam koordinator pengembang regional itu kami masukkan teman-teman yang dari seluruh Indonesia, dan yang dari kabupaten lain harapannya bisa terlibat juga paling kurang sebagai tutor nantinya ketika kegiatan ini kami melakukan roadshow, apakah itu yang didanai oleh pemerintah maupun dana mandiri kami yang ada di emergensi pedagogi. Begitu Bu Ilma. Ya, sukses Pak. Amin. Ya, ditunggu kedatangan selanjutnya. Jadi Bu Ilma ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa
diimbaskan tentang sagu-sagu. Iya, tentang psikososial ini. Sangat menarik. Ya. Wilma? Ya, ya. Sudah ya, pemaparan apa jelas sekali ya? Jelas sekali. Dan apakah sudah masuk dalam kanal-kanal tadi itu masih dalam proses? Sudah. Tapi sudah jadi kanal, sudah ya? Sudah jadi kanal. Sudah, tapi belum kemudian, baru sebagian di slice tengah ya. Ya, masih untuk sosialisasinya. Dari Pak Fakih Usman. Iya, Bu Halia. Iya. Barangkali Pak Fakih Usman ini saya berikan kesempatan bertanya langsung ya. Mungkin yang akhir. Karena dari tadi saya lihat banyak pertanyaannya. Mungkin beliau ingin bicara langsung dengan materi kita. Iya, saya aktifkan dulu mic-nya ya, Pak Fakih. Ya, silakan Pak Fakih. Silakan Bu Halia dipersilakan. Halo Pak Fakih Usman. Halo, assalamualaikum. Iya Pak, silakan. Tadi luar biasa Bapak. Pertanyaannya ini beruntun ini Pak. Tadi Mas ini lebih bagus Pak ya. Ini sedang di tempat orang punya hajat ini, jadi ramai sekali untuk ngeluarin audio nanti semua banyak suara-suara kenceng. Gitu ya. Ini hanya bisa nulis saja sambil nyimak pakai headset. Jadi bagaimana Pak? Bapak mau bicara langsung atau? Ya seperti yang saya tulis itu tadi saja. Jadi yang terakhir ini kan sedang lagi ini di mana-mana pada panik tentang bencana-bencana yang barangkali boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Oh iya, kenalkan saya Fakih Usman, ngajar di SMP Negeri 5 Sukoharjo, tapi tinggal saya di Klaten. Nah ini kebetulan baru 2 hari ini ya, Solo juga di lockdown tentang masalah virus ini. Kemudian di Solo juga sekolah-sekolah hanya masuk diliburkan selama 2 pekan, mengikuti Jakarta juga. Sementara di Klaten ini untuk pekan, kalau SD masuk sampai jam 10, SMP jam 11, SMA jam 11.45 itu untuk mencegah itu. Nah, ini kan merupakan bencana besar kalau kita tidak memberikan edukasi pada warga, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka kita bagaimana memberikan langkah-langkah antisipatif, memberikan edukasi lewat semua jalur kalau bisa secepat mungkin. Dan ini kita perlu panduan-panduan yang strategis, terutama kami di kelas bawah ini mohon untuk diberikan saran-saran langkah-langkah yang bisa kami tempuh untuk memberikan arahan-arahan kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang ada di kelas bawah ini. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Farid. Iya. Pak Farid. Ya. Bisa disimak ya pertanyaannya Pak Fakih. Ya. Terkait masalah virus corona. Ya, masalah virus corona ya, yang mengglobal saat ini ya, di mana-mana informasi tentang virus corona itu baik di medsos, media cetak dan media elektronika terinformasi tentang itu. Ruang lingkup yang terkecil yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bersih dari hal-hal yang bisa mendatangkan dampak pada penyakit corona itu. Salah satu adalah bagaimana kebersihan lingkungan kita. Nah, jadi saya menyampaikan bahwa ini adalah cara yang sederhana bagaimana cara kita membersihkan lingkungan kita. Yang kedua, mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana pola bersih itu. Pola bersih itu bukan hanya ada di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, dan begitu pun di lingkungan sekolah sangat-sangat diperlukan.
sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik dan orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik bagaimana mereka melakukan cuci tangan, bagaimana ketika mereka habis menyentuh barang-barang menyentuh sesuatu yang membahayakan, salah satu yang terdekat adalah kotoran yang ada di sekitar mereka, mungkin langkah yang mereka lakukan paling awal adalah bagaimana mencuci tangan dengan bersih. Dan apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu, macam sebelum makan kita cuci tangan, sesudah kita beraktivitas yang menyentuh, berinteraksi dengan sesuatu yang kotor, saatnya untuk kita bercuriga dan harus bisa menginformasi kepada semua apakah itu lingkungan keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan yang terpenting sebagai seorang guru harus bisa mengakses informasi-informasi penting tentang hal ini, tapi dengan mengabaikan sesuatu yang sifatnya hoax. Karena informasi corona ini sebenarnya ada yang sudah ditambah-tambahkan oleh orang-orang tertentu sehingga membuat orang semakin panik. Nah, ketika kita untuk mengatasi secara sendiri sangatlah mudah, mulai dari sesuatu yang sederhana. Salah satu yang sederhana itu adalah kita melakukan tindakan bersih kepada anggota tubuh kita. Yang paling penting adalah anggota tubuh kita itu tangan kita bersihkan untuk supaya kita bisa melakukan pada hal-hal yang terutama tadi ketika makan harus cuci tangan, ketika habis menyentuh sesuatu yang kotor kita harus bersihkan tangan, lalu kita harus bisa menginformasi, mendapatkan informasi dari berbagai pihak terkait dengan itu. Tapi jangan sesuatu yang sifatnya hoax. Itu yang harus kita. Kadang-kala hoax itu lebih kejam daripada informasi yang sebenarnya, dan itu yang harus kita jaga. Dan alhamdulillah kami yang di Sulawesi Tengah ini belum ada yang terdampak corona tersebut. Dan insya Allah dijauhkan dari malapetaka corona ini. Itu Pak Fakih ya. Ya, bagaimana Pak Fakih Usman ya, beliau ini lagi di hajatan, lagi banyak orang, jadi agak itu. Saya menggarisbawahi tadi pernyataannya Abah tadi itu. Hoax itu lebih kejam daripada daripada virus itu sendiri. Apa kata? Oke, baik Bapak Ibu. Kita jam sekarang menunjukkan jam 22:05. Sementara waktu yang diberikan oleh pengurus itu kita sampai jam 22:15. Saya masih punya waktu kurang lebih 11 menit. Mungkin saya masih mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya satu lagi. Yang ingin bertanya terkait masalah SKEB itu, untuk selanjutnya jika ada pertanyaan nanti akan kita bahas di luar dari room ini, di dalam room tetapi di luar daripada sesi ini. Mengingat waktu kita untuk di Indonesia bagian timur ini sudah jam 10 lewat. Bagaimana Ibu Yunita atau saya sudah ya? Sudah. Mana yang silakan mungkin ya, ada baik dari Bapak. Ya. Baik Pak Farid. Kita masih punya waktu kurang lebih 9 menit. Silakan Pak Farid bisa memanfaatkan waktu itu untuk mengambil kesimpulan terkait masalah apa yang kita bahas hari ini. Silakan Pak Farid. Oke. Sebelum kita masuk kepada, kebetulan kami akan closing dengan sebuah lagu harapan, yaitu dari Laskar Pelangi. Saya ingin menyampaikan kesimpulan terkait dengan apa yang disampaikan. Yang pertama, terkait dengan SPAB itu,
nantinya akan dan sudah di launching ya oleh 01 kita di 2 bulan kemarin, Pak Presiden kita langsung bagaimana penanganan bencana, lalu diturunkan ke Permen nomor 33 tahun 2019 dan insya Allah dalam waktu dekat program SPAB ini akan diturunkan ke lembaga penjaminan mutu pendidikan. Begitupun di beberapa daerah ada sudah perbuk ya, peraturan bupati, peraturan wali kota, dan untuk Sulawesi Tengah insya Allah dalam waktu dekat perbuknya itu segera akan launching. Hal yang terpenting daripada SPAB itu bagaimana kita memberikan informasi yang positif terkait dengan bagaimana sekolah yang aman, bagaimana penanggulangan bencana, bagaimana pengurangan resiko bencana. 3 pilar inilah yang terpenting yang harus kita berikan pemahaman di dalam diri kita, apakah itu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai orang tua dan masyarakat. Yang pertama tadi bagaimana sekolah aman, bagaimana manajemen bencana, dan bagaimana menciptakan pengurangan resiko pada bencana. Dan 3 hal penting juga adalah bagaimana tentang mitigasi ini. Mitigasi ini sangat-sangat penting untuk dilaksanakan ya, untuk dilaksanakan. Ada yang pra bencana ya, di mana kita informasikan hal-hal penting yang terintegrasi dengan mata pelajaran, begitupun melalui slogan-slogan, melalui poster-poster tentang dampak daripada bencana itu. Ya. Berikutnya terkait dengan bagaimana pada saat bencana, bagaimana kita melakukan tindakan pengamanan. Jadi salah satunya tadi juga melalui lagu yang kami lakukan, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa jauhilah kaca. Itulah informasi penting yang harus terinformasi kepada anak-anak. Guru yang cerdas adalah guru yang pandai bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang dapat mengurangi risiko berdampak bencana kepada anak-anak. Lalu yang berikutnya pada saat bencana itu yang terpenting adalah tentang bagaimana dukungan psikososial. Dukungan psikososial ini dapat diberikan sesuai dengan pengalaman kami 28 September 2018 terjadi bencana. Dari tim emergensi pedagogi Jerman sudah bersama-sama kami di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, itu Kabupaten Donggala, melakukan kegiatan dukungan psikososial dengan yang namanya aktivitas bermakna. Yang di dalam aktivitas bermakna itu tertuang 5 fase, adalah adanya tumbuhnya rasa aman, percaya diri, narasi personal, coping skill, dan bagaimana menyambut harapan masa depan. Jadi hal-hal itulah, melalui aktivitas-aktivitas itulah yang dapat kita lakukan kepada anak-anak. Nah, bagaimana kalau sekiranya bencana tsunami datang, apa yang kita lakukan? Dari aktivitas bermakna ini mungkin Ibu Halia salah seorang parti volunteer kita ya, yang selama ini aktif, mungkin bisa mengingat lagi apa yang sudah kita lakukan bersama ketika di kegiatan-kegiatan psikososial yang dilaksanakan oleh NGO yang bermitra dengan emergensi pedagogi. Selanjutnya pada saat pasca bencana, di situ lagi bagaimana pembelajaran darurat ya, bagaimana sekolah darurat itu, pembelajaran itu tidak bisa berjalan secara baik disebabkan kondisi pada saat itu. Dan yang berikutnya adalah adanya bagaimana pemulihan trauma daripada si anak, dan di situ lagi diberikan tentang dukungan psikososial. Nah, informasi-informasi seperti ini sangat kita perlukan, apakah melalui mitra kita dengan NGO yang selama ini sudah bergerak banyak membantu kepada kita, masyarakat kita, begitupun dengan pemerintah terkait dengan bagaimana penanganan bencana. Satuan Pendidikan Aman Bencana insya Allah di 2020 ini sudah berjalan
dan kemungkinan di bulan April atau mungkin di awal tahun ajaran. Dan salah satu pidato daripada Pak Menteri Nadiem bahwa bencana ini kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana tidak harus terabaikan dan harus terlaksana. Dan ketika pelaksanaan itu diperlukan SDM yang baik untuk menyampaikan semuanya ini sehingga dapat bertemu dengan peserta didik kita yang berada di manapun. Begitu, Ibu. Ya, Bu Halia. Iya. Ya, Iya, itu tadi kesimpulan yang diambil oleh Pak Farid ya. Ibu Halia. Iya, Pak, silakan. Ya, untuk menutup kesimpulan daripada apa yang sudah kami sampaikan, ada hal yang terlewatkan kami belum sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Bu Heti terkait dengan trauma ya. Oke. Bisa Bu Halia? Ya, Junita kita kesempatan ya Junita ya. Iya, silakan Bu. Iya. Kurang lebih 5 menit Pak. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, itu sudah larut ya di seluruh Indonesia ya. Baik, saya langsung saja pada poin yang cukup esensial di sini. Ketika kita mengetahui terjadinya suatu bencana, itu tidak ada kegiatan atau intervensi seperti dukungan psikososial atau emergency pedagogi yang terjadi di kejadian itu. Jadi ada sih yang harus kita pahami di sini. Jadi ketika bencana itu ada, kemudian antara detik pertama kejadian itu terjadi hingga 2 hari akan ada intervensi atau apapun juga sentuhan bagi trauma. Jadi masing-masing kita yang berada di lingkaran bencana itu adalah korban, victim. Kita menjadi trauma karena masing-masing kita mengalami kejadian itu, sehingga kita menjadi kacau, galau, bimbang, labil, dan terjadi perubahan karakter terhadap diri kita, yaitu kita hilang konsentrasi dan tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, ketika 2 hari menjelang setelah gempa atau setelah bencana atau setelah kejadian yang menyerang atau menimpa siapapun juga, dari 2 hari menuju ke 8 minggu, itu berarti 2 bulan ya. Disitulah awal kelompok kami dari emergency pedagogi boleh mengintervensi trauma. Jadi emergency pedagogi melakukan intervensi diawali dari 2 hari hingga ke 8 minggu. Ya, itu ada kesempatan kita memberikan intervensi kepada trauma. Ya, intervensi yang kita mampu lakukan memang itu tidak boleh serta-merta atau ada teknik-teknik tertentu di mana kita harus melihat para trauma itu karena jenjang 5 tahapan itu harus diperhatikan. Itu 5 tahapan dari psychosocial support itu harus diperhatikan. Jika trauma dalam kondisi tidak aman, sama sekali tidak dibenarkan bagi kita untuk memberikan intervensi. Karena apapun juga, dia tidak akan mampu menerima sentuhan dari sekitar. Karena dia harus tahu bahwa dia dalam kondisi aman. Dan tahapan-tahapan psikososial yang 5 tahap tadi itu harus diikuti secara terstruktur. Baik, kemudian kami ingin fokus lagi kepada emergency pedagogi, di mana kita akan mengintervensi dengan tujuan mengurangi dan mempercepat pemulihan kejiwaan yang terluka. Teristimewa kami fokuskan untuk anak-anak karena anak-anak di masa trauma itu mungkin terpinggirkan karena orang tidak mampu menangani masalah trauma yang
dia alami, masa trauma yang menerjang atau menghantam kehidupannya. Kemudian ada fase berikutnya, bukan lagi fasilitator dari emergency pedagogi yang melakukan intervensi, tetapi kita akan berhubungan secara khusus ditangani oleh psikiater atau psikolog karena trauma itu mengalami sebuah perubahan karakter yang cukup dahsyat. Jadi itu bukan ranah kita lagi karena itu merupakan ranah dari psikolog atau orang yang lebih ahli menangani kejiwaan. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian ketika trauma itu tidak berubah, victim atau korban itu harus perlu penanganan khusus yang sangat iya. Saya kira itu saja, Sister Halia. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya kembalikan lagi kepada moderator, please. Thank you. Terima kasih Ibu Mem Heni. Ya, bertemu Mem Heni lagi. Itu tadi pemaparan dari Mem Heni ya, bahwa ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Saya di sini tadi mendengarkan ada hal yang lain, bahwa pemberian penanganan trauma itu dilihat sikonnya, karena pada saat tertentu itu anak-anak tidak mampu menerima apapun yang kita sampaikan ketika kita tidak mampu. Kemudian fokus daripada emergensi pedagogi penanganan ini lebih mengarah diarahkan ke fokus pada anak-anak, mengingat bahwa anak-anak itu tidak mampu bertindak sendiri, maka mereka membutuhkan pendamping untuk itu. Baik, itu tadi kesimpulan. Mungkin menyanyi dulu ya Pak Farid ya. Saya lihat itu Ibu Adwi. Apa kabar Ibu Adwi? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan. Laskar Pelangi dulu ya. Silakan tadi apa yang mau ditulis jangan hiji ya. Ya. Silakan. Ya, langsung. HP. Mana? Kita dengarkan lagu dari Didi untuk menutup. Ya, sabar dulu. Ya. Halo. Iya. Tolong kasih connect anunya, lagunya, liriknya. Dia yang kasih connect. Oh, kasih connect dulu, Ibunya. Pak Adrianus, tolong dikasih connect dulu. Laskar Pelangi. Halo. Mr. Adri. Pak Adrianus. Iya Pak Adri, silakan Pak Adri, tolong dikonekkan dulu untuk lagu Laskar Pelanginya. Monitor Pak Adri. Pak Adri sudah menyuruh menyanyi. Mulai menyanyi. Oh iya. Halo Pak Adri. Ya itu sudah. Ya tapi dari Pak Adri. Ya. Pak Adri belum terdengar musiknya Pak Adri. Oh baru mau sharing ini lagi, mau share lagi, kita sabar dulu. Ya. Mau share konten lagi. Jadi mungkin sekedar informasi bahwa tim emergensi pedagogi ini selalu melakukan ritual-ritual dari kegiatan mereka itu dengan menyanyi bersama di akhir kegiatan. Di sini kita bisa lihat mereka. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah terus tertawa, walau dunia tak segitu kita.
Tidak sakit itu, bukan sakit itu. Tidak nyaman. Apa paling itu? Itu apa? Selamanya. Itu apa itu? Itu apa itu? Yang itu, yang Nanti terisi lagi. Cinta kepada hidup berikan senyuman abadi. Makanya sehat-sehat saja nanti tumbuh sendiri. Kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi dan berhambat mewarnai ciptaan hidup. Menarilah dan terus tertawa, walaupun tak seindah cinta. Bersyukurlah pada yang Tuhan cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Selamanya. Selamanya. Ibu pelangi takkan terikat waktu. Mantap timnya, kompak. Kompak sangat. Ya, Ibu Susi ya, Susi Silawati. Halo. Halo. Ya. Ibu Ilma. Ya. Silawati, jangan lupa. Ibu Silawati sudah keluar kah? Belum, coba diaktifkan. Halo, Bu. Ya, bagaimana? Bu Halia? Ibu Susilawati. Sebelum keluar Ibu Susilawati mungkin bisa di-share dulu sama ke Abah nomor WA atau email yang bisa nanti Abah kirimkan link seperti yang sampaikan tadi. Nanti kirim ke WA saya saja ya nomornya. Ya, Ibu Susilawati. Share ya link yang terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana dan kami akan kirimkan modulnya. Begitupun informasi-informasi terpenting dari Satuan Pendidikan Aman Bencana, begitupun tentang emergensi pedagogi dan psikososial. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan jam 22.25, tadi itu adalah performance dari tim emergensi pedagogik yang diketuai oleh Abah Pak Farid Bahweres, SPD MPD yang luar biasa ya. Menurut Ibu Ilma, betul-betul tim yang luar biasa dengan lagu Laskar Pelangi. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah pemaparan yang disampaikan Pak Farid. Tidak dirasa sudah 2 jam lebih kita melalui kebersamaan ini. Kami dari tim Kelor sangat berharap bahwa Bapak Ibu mendapatkan informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan, yang bisa disampaikan kepada peserta didik kita. Dan dari tim Pak Farid sendiri berharap bahwa apa yang disampaikan itu bisa diaplikasikan ke masing-masing kita, ke satuan pendidikan yang kita tempati bertugas. Baik, demikian mungkin hari ini. Terima kasih kebersamaannya Pak Farid Bahweres.
Saya Halia dari SMA Negeri 5 Model Palu mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu semua dan juga kebersamaan hari ini pada Pak Farid Bahweras dan juga timnya. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kembali kepada host Ibu Yunita kembali. Silakan Ibu Yunita.